Halo, saya Supe Marvin dan di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang apakah menjadi fotografer di tahun 2020 ini masih menjanjikan untuk penghasilan utama kalian. Video ini disponsori oleh Epicenter Store ID. Jika kalian ingin membeli poster-poster Marvel Cinematic Universe dan juga DC Extended Universe, bisa mengunjungi Epicenter Store ID, ada di Tokopedia, Bukalapak, ataupun Shopee. Di tahun 2020 ini saat pandemi virus corona, banyak fotografer yang beralih profesi dan gantung kamera. Ya, ini bukan hal yang aneh ya, karena kan kemarin fotografer wedding kena pukulan telak banget, tidak boleh mengadakan acara wedding sehingga mereka ya tidak ada penghasilan gitu. Kalau misalkan untuk orang-orang yang masih memiliki genre fotografi lain seperti foto produk mungkin masih ada yang bisa jalan. Tapi kalau untuk fotografi wedding ini memang sama sekali di shutdown benar-benar oleh pemerintah, dan itu yang membuat para fotografer menjadi beralih profesi untuk sementara mungkin, atau mungkin untuk selamanya mereka berhenti dari memotret. Lalu pertanyaan yang tadi saya bilang, apakah menjadi fotografer ini bisa menghasilkan atau menjanjikan penghasilan utama di tahun 2020 ini? Jawabannya adalah tergantung kalian ini mau memotret apa. Banyak fotografer di Indonesia ini masih belum fokus di satu genre, saya lihat, dan itu sebetulnya nggak apa-apa, karena kalau kita bandingkan di luar negeri, itu fotografer di luar negeri itu kebanyakan memotret satu genre saja. Jadi misalkan newborn fotografi atau memotret bayi dan juga ibu hamil, dia akan fokus di situ aja. Dia akan investasi di alat-alat yang memang dibutuhkan untuk memotret itu. Terus juga misalkan untuk spot fotografi, dia akan fokus investasi di alat-alat yang dibutuhkan untuk memotret olahraga. Nah, di Amerika atau di luar negeri itu seperti itu. Nah, beda di Indonesia ya, kita harus menjadi fotografer yang bisa menghandle semua job kalau misalkan kalian mau seperti itu. Tapi ada juga yang fokus di wedding, di pre-wedding, di tunangan, di siraman, yaitu ada fotografer yang spesifik di situ juga ada. Dan kenapa memilih itu? Karena bisa dibilang uangnya lumayan besar dan juga jobnya itu sering gitu kan, setiap minggu itu suka ada, apalagi jika sudah bekerjasama dengan event organizer. Lalu apa yang harus kalian pilih jika kalian ingin menjadikan fotografi ini sebagai sumber penghasilan utama kalian di tahun 2020 ini? Untuk fotografi genre wedding, saya bilang tahun 2020 ini mengalami penurunan. Jadi meskipun mulai new normal lagi ya, mulai orang-orang kembali lagi beraktivitas, mulai wedding seperti biasa, itu tetap tidak akan menjadi normal seperti biasa. So, untuk kalian yang baru mau terjun di fotografi wedding, itu akan sangat beresiko karena akan berbeda jika kalian terjunnya 1 tahun ke belakang atau 2 tahun ke belakang, karena kan normal, terus juga mengetahui acara yang sebenarnya seperti apa. Nah, kalau untuk new normal itu ada beberapa protokol yang harus kalian perhatikan, karena jangan sampai kalian nanti menyentuh pengantinnya dan lain sebagainya, karena takutnya kan harus social distancing atau physical distancing. Jadi saran saya untuk 2020 ini yang mau terjun itu jangan dulu terjun ke wedding fotografi. Bukannya saya melarang kalian, tapi saya menyarankan untuk tidak dulu deh untuk wedding fotografi untuk tahun sekarang. Kenapa? Karena ya kondisinya kan masih kayak begini. Mungkin kalau tahun depan yang sudah normalnya benar itu baru boleh. Terus yang kedua juga event fotografi. Event fotografi juga sama seperti wedding fotografi, kita tidak boleh mengadakan event-event dengan jumlah massa yang banyak. Kalau mungkin tahun kemarin masih ada event kayak misalkan acara-acara musik, acara konser, terus juga pertandingan sepak bola, terus juga ada bazar dan lain sebagainya yang bisa membutuhkan jasa fotografer, itu juga bisa menghasilkan. Lalu yang ketiga nih, fotografer untuk wisuda atau untuk ke sekolah-sekolah juga rada susah sekarang. Jadi mungkin ada beberapa juga sekolah-sekolah yang berani untuk melakukan wisuda secara langsung, meng-hire jasa fotografer, tapi kan tidak semuanya seperti itu. Kebanyakan juga wisudanya online, dan membuat fotografer untuk genre ini juga mengalami penurunan gitu. Jadi ya sebaiknya itu juga kalian tidak terjun di genre untuk mengambil jasa-jasa foto wisuda atau foto-foto untuk acara di sekolah di tahun 2020 ini. Nah, itu adalah 3 genre fotografi yang harus kalian hindari dulu di tahun 2020 jika kalian baru mau terjun di bisnis ini. Lalu fotografi genre apa dong yang harus kalian ambil untuk membuat si fotografi ini menjadi penghasilan utama kalian di tahun 2020?
Nah, sekarang ini yang bisa menjadi primadona untuk genre fotografi di 2020 adalah foto produk. Banyaknya orang yang mulai beralih ke online untuk menjual produk-produknya, semakin banyak orang yang seperti itu, mereka pasti akan membutuhkan jasa fotografer. Mereka pasti akan membutuhkan jasa fotografer untuk memotret produk mereka. Nah, disinilah kelebihannya. Jadi mereka tinggal mengirimkan barang mereka ke tempat kalian dan kalian bisa memotret di rumah kalian tanpa harus pergi ke tempat si klien kalian gitu. Kalau misalkan butuh model karena ini adalah baju syar'i atau misalkan celana atau mungkin baju, bagaimana? Ya kalian kan mungkin punya adik, punya teman yang ada di lingkungan sekitar kalian yang bisa dijadikan model. Tidak harus profesional kan modelnya, tapi kalau misalkan kalian mau yang profesional, kliennya minta begitu, ya tidak apa-apa kan mendatangkan 1 orang atau 2 orang gitu ke rumah kalian gitu, tetap menjaga protokol COVID-19 juga. Itu adalah hal yang bisa menjadi salah satu penghasilan utama sebagai fotografer di 2020 ini, yaitu foto produk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah foto menu. Nah, apa bedanya foto produk dengan foto menu? Kan menu juga sama dengan produk, beda. Kalau menu itu adalah makanan dan minuman, tapi kan sekarang restoran pada ditutup. Ya justru itu karena mereka tidak bisa melayani dine-in atau makan di tempat, mereka kan pasti take away. Kalau take away kan itu kan harus ada foto-foto menu yang membuat orang tuh pengen beli kan. Karena kan saingannya pasti banyak kan. Pasti si resto itu akan mendaftarkan diri di GoFood atau di GrabFood, dan sehingga butuh foto yang bagus untuk membuat orang-orang yang ingin membeli makanan mereka gitu kan. Dan kalian harus menelpon si restonya, terus menawarkan jasa kalian. Nanti si restonya mungkin nego-nego, terus misalkan dia oke, kalian datang ke restonya, terus kalian melakukan pemotretan di situ. Kalian nggak bisa melakukan pemotretan di rumah kalian karena harus dibuat dadakan kan. Jadi dari kitchen langsung ditata dulu oleh chefnya, lalu kalian foto supaya hasilnya maksimal. Lalu yang ketiga dan yang terakhir yang bisa membuat fotografi ini menghasilkan di tahun 2020 adalah stok foto. Kalian bisa menjual stok foto kalian di Shutterstock, Getty Image, dan juga website lainnya. Lalu bagaimana dong? Kan saya tidak bisa kemana-mana karena PSBB. Itu kalau pemikiran kalian sempit. Kalau misalkan kalian berpikir kreatif, itu kalian bisa melakukan pemotretan di rumah aja. Jadi misalkan nih sekarang yang dibutuhkan oleh masyarakat apa di dunia, mereka kebanyakan membutuhkan gambar-gambar tentang COVID-19. Kalian bisa mencari foto masker, terus kalian fotokan. Jadi kalian pakai latar putih, terus ada orang menggunakan masker, difotokan, dijual, itu bisa menjadi uang. Dan itu lumayan penghasilannya, jadi cukup di rumah, menggunakan lighting studio di rumahnya, dan dia memotret apapun yang bisa dia potret di situ. Tidak harus pergi jauh-jauh, karena kan yang dijual juga bukan foto gedung atau foto pemandangan, tapi benar-benar yang bisa kalian potret di rumah tanpa harus jauh-jauh keluar rumah, karena ya susah kan kalau memotret di saat seperti ini untuk pergi keluar. Nah jadi di situ kalau misalkan kalian ulet, itu fotografi itu bisa menghasilkan untuk kalian, bisa menjadi penghasilan utama kalian jika kalian kreatif, jika kalian selalu mengikuti perkembangan zaman, dan juga selalu bisa bernegosiasi dengan baik dengan calon klien kalian. Selama kalian memiliki skill fotografi, saya kira pasti kalian masih bisa bertahan hidup ya, untuk makan, untuk menghidupi keluarga kalian, karena banyak juga fotografer-fotografer yang bisa hidup dari zaman dulu, dari tahun 70-an, 80-an itu bisa survive dengan kamera mereka, dengan menawarkan jasa fotografi mereka, walaupun fotografi ini masih tidak terlalu dihargai untuk di Indonesia. Tapi ya mau gimana lagi kan, karena susah untuk mengedukasi masyarakat di Indonesia bahwa fotografi itu adalah seni. Tapi kembali kepada kalian, jika kalian menciptakan sebuah karya seni yang bagus, orang pasti akan berani dengan harga mahal karena mereka mencari kualitas. Tapi kalau kalian sekalinya dicap sebagai fotografer murah, sampai kapanpun kalian akan dicap sebagai fotografer murah. Jadi demikian video kali ini, semoga terbuka jika kalian baru lulus sekolah atau baru mulai ingin belajar fotografi dan ingin terjun di dunia fotografi. Dan itu adalah 3 genre fotografi yang saya sarankan di tahun 2020 ini, dan sedangkan 3 lainnya harus kalian hindari dulu karena belum maksimal ya, belum memungkinkan kalian untuk belajar di genre itu. Semoga bermanfaat. Saya Yusuf Arifin, like, comment, dan subscribe, dan